Jemaah kaum muslimin dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar tadi sudah kita singgung dua hal yang oleh Ali bin Abi Thalib dianggap sebagai penghalang seseorang menjadi orang yang saleh. Padahal menjadi orang yang saleh adalah dambaan kita semua. Dan doa orang tua kita semuanya untuk kita, juga doa kita untuk anak-anak kita. Kita selalu berdoa mudah-mudahan mendapatkan anak yang saleh atau mudah-mudahan menjadi orang yang saleh. Lalu apalagi poin-poin atau hal-hal yang menghalangi seseorang daripada menjadi orang yang saleh? Kata Imam Ali radhiyallahu anhu melanjutkan, beliau mengatakan tadi 5 hal, 2 sudah kita singgung, dan yang ketiga adalah ar-riya fil amal. Orang yang riya dalam beramal, amalannya ingin selalu dilihat orang, ingin mendapatkan pujian manusia. Riya ini lawan katanya ikhlas. Ikhlas secara bahasa artinya menjernihkan sesuatu, membersihkan sesuatu. Ketika seseorang ikhlas, maka dia menjernihkan, membersihkan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas bukan berarti tanpa pamrih. Ikhlas bukan berarti tidak mengharapkan sesuatu. Ikhlas tetap mengharapkan sesuatu, tetapi yang diharapkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Orang ketika melakukan sesuatu dengan ikhlas, maka pahalanya akan disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, ketika orang-orang berbuat riya, ingin dilihat, ingin dipuji, hanya ingin dinilai orang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak peduli dengan amalannya. Di antara 3 orang yang pertama-tama dicampakkan ke dalam api neraka, kata Nabi SAW, justru orang-orang yang banyak ibadah. Orang pertama adalah ahli Quran. Dia membaca Al-Quran banyak, bagus, tetapi ketika nanti di akhirat dia minta pahala kepada Allah, Allah mengatakan, kamu membaca Al-Quran bukan untukku, kamu membaca Al-Quran untuk dipuji orang. Ketika di dunia kamu sudah mendapatkan pujian, maka di akhirat Allah tidak peduli dengan amalannya. Yang kedua, orang yang banyak sedekah. Ketika nanti di akhirat dia minta, ya Allah, aku banyak sedekah, berikan pahala sedekahku selama di dunia. Kata Allah, tidak, karena sedekah yang kamu lakukan bukan untuk aku, tetapi ingin dipuji oleh manusia supaya dinilai sebagai orang yang dermawan. Kamu sudah mendapatkan itu, pujian itu di dunia, maka Allah tidak peduli dengan amalannya. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah, berjuang untuk menegakkan kalimat Allah. Nah, ketika nanti di akhirat dia datang meminta pahala dari apa yang sudah dia lakukan, Allah mengatakan, kamu dulu berjuang bukan untukku. Kamu berjuang memang, kamu gugur di jalan Allah, kamu berjihad di jalan Allah, tetapi kamu ingin mendapatkan gelar sebagai pahlawan, ingin dianggap sebagai pemberani kesatria, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, maka di akhirat Allah tidak peduli lagi dengan amalannya. Maka riya ini adalah penyakit yang harus kita hindarkan dari diri kita, karena dia bisa menghilangkan amalan ibadah kita. Dia bisa membuat ibadah kita sia-sia, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menghalangi seseorang menjadi orang yang saleh. Yang keempat, kata Ali bin Abi Thalib, asyuhu bil fadl. Orang yang kikir dengan kelebihan. Kita sebagai manusia, Allah berikan kelebihan masing-masing kita. Ada yang Allah berikan kelebihan dari sisi harta, ada yang Allah berikan kelebihan dari sisi ilmu, ada Allah berikan kelebihan dari sisi skill, ada Allah kelebihan dari sisi-sisi yang lainnya. Maka dengan kelebihan-kelebihan itu, hendaklah kita saling tolong-menolong, saling bantu-membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolong-menolong, kamu tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam pertengkaran atau kemaksiatan dan juga permusuhan. Maka ketika orang punya kelebihan, hendaknya dia berbagi dengan orang lain, terutama kelebihan dalam bidang harta. Nah, ketika orang itu pelit, ketika orang itu bakhil, dia tidak mau berbagi dengan kelebihan yang dia miliki, ya, maka itu akan menghalangi dia untuk menjadi orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, dan ini yang terakhir, perkara yang menghalangi seseorang menjadi orang yang saleh, kata Ali bin Abi Thalib, al-i'jab bir-ra'yi.
orang yang sombong dengan apa yang dia miliki, terutama dengan kecerdasannya. Kesombongan ini adalah kemaksiatan pertama yang dilakukan oleh iblis, sehingga dia dikeluarkan dari surga. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk bersujud memuliakan Nabi Adam alaihi salam, iblis mengatakan, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kesombongan inilah yang memunculkan sifat-sifat buruk yang lainnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka. Kemudian Allah mengeluarkan dia dari surga, dan Allah laknat sampai akhir keturunannya. Maka sifat sombong ini jangan sampai merasuk dalam diri kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kelebihan kita. Likulli syai'in maziyah. Setiap orang, setiap hal ada keistimewaan-keistimewaan, ada kelebihan-kelebihan. Tetapi jangan kita sombong dengan kelebihan kita, jangan kita angkuh, takabur. Kita harus menjadi orang yang rendah hati. Dalam salah satu pepatah Arab dikatakan, tawadhu' takun kan najmi qad laha linadhirin ala safahatil ma'i wa huwa rafi'. Rendah hatilah kalian, maka kalian akan seperti bintang-bintang yang terlihat di permukaan air sementara dia tinggi. Jadi bintang itu bisa kita lihat di atas permukaan air sungai atau air laut, padahal dia ada tinggi di sana. Wala takun kaddukhan, jangan seperti awan atau seperti asap. Ya'lu binafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'. Seperti seakan-akan ya, uap atau awan itu tinggi, padahal dia pendek, dia dekat dengan kita. Ya, sementara bintang jauh lebih tinggi daripada awan atau asap. Maka ketika orang rendah hati, ya, dia sebenarnya mulia walaupun dia terasa dekat dengan orang lain. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian di antara nasihat dari Ali bin Abi Thalib supaya kita bisa menjadi orang yang soleh. Setidaknya kita harus menghindarkan diri dari 5 hal tadi. Yang pertama, jangan cukup dengan kebodohan, terutama kebodohan dalam bidang agama. Yang kedua, jangan tamak terhadap dunia. Yang ketiga, jangan pelit dengan kelebihan kita. Yang keempat, jangan riak, ingin dipuji orang dalam beribadah. Kemudian yang kelima, jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Demikian nasihat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.